What's the Navy's official policy for a gunfight? Send in the Marines! Rekaman ini tidak datang dari medan perang di Eropa Timur, bukan pula dari Timur Tengah. Ini Papua, Yakuhimo. Dalam sebuah combat footage yang beredar di akun Instagram @space.ops, terlihat jelas bagaimana pasukan marinir TNI Angkatan Laut kini tampil di medan laga Papua dengan pola operasi yang terasa sangat familiar. Truk taktis bergerak cepat, personel turun dalam formasi tempur, senjata berat infanteri seperti pelontar granat 40 mm, bahkan automatic grenade launcher disiagakan. Di udara, drone pengintai memantau pergerakan musuh secara real time. Jika Anda merasa adegan ini seperti potongan perang Ukraina, Anda tidak salah. Inilah wajah baru operasi penindakan bersenjata di Papua. Konteks operasi, bukan perang, tapi penindakan keamanan. Penting kita luruskan dari awal. Apa yang terjadi di Yakuhimo bukan perang antar negara, bukan pula konflik bersenjata internasional. Ini adalah operasi penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dalam terminologi resmi negara disebut KKB atau OPM. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan satu anggota OPM Kodap Yakuhimo atas nama Lea Sobolim tewas tertembak. Secara hukum internasional, ini adalah penegakan kedaulatan di wilayah sah negara berdaulat. Tidak ada dasar legal bagi pihak luar untuk mencampuri, apalagi berteriak soal HAM secara politis tanpa memahami konteks ancaman di lapangan. Peran marinir, infanteri modern, bukan sekadar pasukan pantai. Marinir TNI Angkatan Laut bukan hanya pasukan pendarat amfibi. Mereka adalah infanteri berat dengan doktrin tempur darat yang sangat matang. Di Papua, marinir difungsikan sebagai pasukan pemukul cepat, unit reaksi keras, dan pasukan pengunci wilayah rawan. Penggunaan rantis dan truk taktis menunjukkan satu hal penting. Operasi ini menuntut mobilitas tinggi di medan ekstrim, bukan parade kekuatan. Marinir bergerak cepat, singkat, presisi, lalu keluar. Ini bukan operasi statis. Ini operasi hunt and strike. Senjata 40 mm AGL, pesan psikologis di medan tempur. Salah satu detail paling menarik dari footage tersebut adalah penggunaan granat 40 mm, baik dari GLM, grenade launcher manual, hingga indikasi AGL, automatic grenade launcher. Kenapa ini penting? Karena senjata ini bukan untuk duel jarak dekat, melainkan untuk menekan area, mengunci jalur kabur, dan menghancurkan posisi berlindung musuh. Di medan hutan Papua, AGL dan granat 40 mm memberi efek psikologis luar biasa. OPM tidak hanya ditembak, tetapi dipatahkan secara mental. Drone pengintai dan impact drop munition, game changer. Inilah bagian yang membuat banyak analis mengernyitkan dahi. Dalam operasi ini, marinir didukung drone spotting aerial serta indikasi penggunaan drone impact atau drop munition. Artinya apa? Artinya, TNI telah mengadopsi pola perang modern berbiaya rendah, seperti yang kita lihat di Ukraina. Drone digunakan untuk deteksi awal pergerakan OPM, koreksi tembakan, pengintaian jalur kabur, hingga serangan presisi terbatas. Ini menghilangkan keunggulan utama OPM, yaitu medan, kamuflase, dan kejutan. Kini hutan tidak lagi sepenuhnya aman bagi mereka. Keterlibatan Taipur. Operasi bukan main-main. Keterlibatan Taipur menegaskan satu hal. Operasi ini bukan operasi kecil. Taipur biasanya dilibatkan untuk penetrasi wilayah sangat berbahaya, penanganan kontak tembak intens, dan operasi berbasis intelijen presisi tinggi. Ini berarti target sudah dikunci, informasi sudah matang, dan eksekusi tinggal menunggu waktu. Hasilnya, satu anggota OPM tewas tanpa korban dari aparat. Dampak strategis. Narasi luar negeri mulai senyap. Ada efek lain yang jarang dibahas. Sejak Indonesia melompat jauh dalam modernisasi militernya, banyak negara dan LSM asing yang sebelumnya vokal soal Papua, kini mulai diam. Kenapa? Karena sulit menyerang narasi ketika operasi dilakukan presisi, tidak ada pembantaian sipil, target jelas kelompok bersenjata ilegal, dan teknologi digunakan untuk meminimalkan korban. Ini bukan operasi brutal, ini operasi profesional. Dan dunia internasional bisa membedakan.
Papua hari ini, medan latihan perang masa depan. Papua hari ini bukan sekadar wilayah operasi keamanan. Papua adalah medan uji doktrin tempur modern TNI, laboratorium penggunaan drone, dan simulasi konflik intensitas rendah berbasis teknologi. Dan marinir TNI Angkatan Laut menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi, siap belajar dari konflik global, dan siap menjaga kedaulatan dengan cara paling efektif. Yang terjadi di Yakuhimo adalah pesan bahwa negara hadir, pesan bahwa kedaulatan tidak bisa dirongrong, dan pesan bahwa Papua bukan panggung propaganda internasional. Ini bukan perang, ini penindakan kejahatan bersenjata di wilayah sah Indonesia. Dan hari ini, TNI, khususnya marinir, menunjukkan kelasnya.